Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah lah yang berhak untuk selalu kita puji karena Allah memiliki segala-galanya. Hamba kekasih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh senang sekali di pagi yang sangat indah ini kami dapat menjumpai Anda pastinya dalam acara nikmatnya sedekah. Sebuah acara yang banyak memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pastinya pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI ini baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Harapan kita semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi pemirsa yang ingin bergabung dalam acara ini bisa menghubungi kami di line telepon 021 87797000 atau di 021 87798000. Dan bagi pemirsa yang sudah menghubungi kami pada episode-episode lalu mungkin agak susah, agak sulit, kami mohon maaf insyaallah. Jika dalam kesempatan kita akan mengangkat telepon dari Anda semua. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz sudah ada di depan, siap memberikan wejangan kepada kita. Dan insyaallah di pagi ini kita akan membicarakan tentang wudhu dan sedekah. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ngelihat kameramen pakai gamis ya, seger gitu. Iya, kemarin habis ngapal satu hari satu ayat nih kameramen. Makanya langsung ganti pakai gamis ya. Alhamdulillah. Pemirsa, sebelum saya mulai kajian tentang wudhu dan sedekah yang akan langsung juga dibawakan Ustadz, kita kedatangan tamu lagi, itu Ustadz Dr. Cagiran. Ini kalau untuk urusan seputar sholat, wudhu, ini kita serahkan sama ahlinya. Tapi sebelum kita nanti panggil Ustadz Dr. Cagiran, saya ingin memberitahu kepada seluruh pemirsa yang sudah pernah mendengar tentang rumah tahfiz. Semua bergelora, bersemangat, dan akhirnya kami tidak lagi sanggup melayani. Barangkali sampai sekarang ada yang SMS-nya tidak berbalas, teleponnya tidak berjawab. Ustadz, saya punya rumah, saya punya tanah, Ustadz, saya punya hotel. Oh iya loh, ada yang memberi kepada kami itu hotel untuk kami kelola. Alhamdulillah sih kemarin teman-teman sempat berangkat ya. Mana Ustadz Sani mana? Coba ceritain yang hotel tuh bagaimana tuh? Hotel ini sih lewat depan aja sini. Ini lewat depan. Apa-apa udah acara kita ini mah. Iya. Hotel apa, bagaimana prosesnya, sampai di mana tuh? Namanya sih. Baik, saya Anwar Sani, diamanahkan Ustaz Yusuf Mansur menjadi Ketua Yayasan Darul Quran Nusantara. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, salah satu donatur kita yang ada di Kapuas menyedekahkan hotel yang ada 27 kamar Ustaz. Masya Allah. Ada 27 kamar dan ada ruang pertemuannya. Berapa orang kapasitasnya? Kapasitasnya ya 27 kamar ini. Ada yang aulanya tuh? Aulanya bisa sampai 150 orang. Masya Allah. Dan ini subhanallah, insya Allah namanya Hotel Anggrek. Ada di dekat Pasar Kapuas, di dekat Sungai Kapuas itu. Bagus sekali. Insya Allah dalam waktu dekat ini namanya akan dirubah menjadi Hotel Anggrek Darul Quran. Subhanallah. Iya. Terus. Ya, artinya banyak sekali yang mengamanahkan sedekah, baik berupa rumah mewah, ada di Cibubur juga ada, hotel, kemudian mobil dan apapun yang ini juga dipersembahkan untuk para penghafal Al-Quran. Aktivitas yang kemudian bisa disampaikan atau dimanfaatkan untuk para penghafal Al-Quran yang ada di Indonesia. Oke. Makasih San. Ya, San kembali ke alam ya. San ini yang memimpin sehari-hari PPPA bersama kawan-kawan. Kalau tadi kan namanya masih bawa-bawa Darul Quran ya. Kalau saya sih istilahnya kalau nanti ada kawan-kawan pemirsa yang mau
sebenarnya boleh dipakai boleh enggak. Kayak ISK ya, ISK lewat Ridwan Mukri dan kawan-kawan. Terus kemudian atas restu juga dari Pak Ari Ginanjar, lagi menggerakkan ratusan ribu alumninya untuk masing-masing membuat rumah tahfiz. Lalu saya bilang nggak perlulah bawa nama dalam Quran, sebut saja rumah tahfiz ISK. Ya, ini sebentar lagi pemirsa kita juga sudah mulai meluncing multi level marketing kita nih, MLM namanya Miracle. Barangkali ada satu syarat kememberan kita yang perlu kita tambahin, yaitu bahwa setiap orang yang daftar jadi anggota multi level marketing kita harus menjadi anggota multi level tahajud, bangunin semua orang yang lain. Terus harus jadi anggota multi level sedekah, nggak boleh ngeliat orang susah, harus kemudian bergerak bantuin mereka. Kemudian juga harus menjadi santri penghafal Al-Quran. Bonusnya nggak bakal kita bagi, kita pikir begitu. Kalau kemudian ini si anggota membernya multi level kita ini, ya tidak setoran hafal Al-Quran, tentukan aja, karena yang punya tongkat saya, yang punya tongkat adalah Pak Gunadi, tentukan. Boleh lo bonus ambil, tapi kalau sudah hafal setoran misalkan 30 ayat dalam sebulan, bebas aja. Kemudian untuk naik jenjang menjadi, kan biasa ya, kelas 1 nih daftar, nanti naik kan jadi kelas 2, kelas 2 jadi kelas 3, kelas 3 jadi kelas 4. Boleh lo naik jenjang, kalau kemudian punya rumah tahfiz, kayak gitu. Boleh tuh, boleh kita berlakukan. Pemirsa, kalau saudara-saudara semua punya perusahaan, kalau saudara-saudara semua punya hotel, kalau tadi kan dia menyedekahkan semua hotelnya toh. Kalau misalkan hadir di antara pemirsa-pemirsa di TPI yang di rumah adalah seorang yang juga memiliki hotel, lalu dia punya misalkan musola kosong, bikin aja di musola kosong itu tanpa perlu mengubah hotelnya menjadi hotel penghafal Al-Quran, nggak perlu. Nanti di segmen yang berikutnya saya coba akan bercerita tentang wudhu dan sedekah. Insya Allah saya masih punya satu lagi kisah menarik tentang seorang yang punya tanah kosong 600 meter. Lalu di atas tanah kosong itu ternyata bisa langsung berdiri pesantren tanpa perlu di atasnya dibangun gedung, tanpa perlu di atasnya dibangun rumah, tanpa perlu di atasnya dibangun masjid. Tanah kosong itu yang kemudian menjadi pesantren. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Nanti kita bahas dulu nih wudhu dan sedekah bersama Ustadz Dr. Sagira, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah. Barangkali di pemirsa di rumah ya, ada yang memiliki halaman kosong, garasi kosong, apalagi sampai rumah kosong, itu mah udah bisa dimulai. Garasi ada isinya aja udah bisa dimulai. Ini garasi ada isinya nih, misalkan kata 2 mobil. Mulai aja jadi rumah tahfiz. Bagaimana caranya? Mobilnya jual. Kalau mobilnya dijual kan kosong tuh tempatnya, isi sama anak yatim, beres kan? Orang nanya, ntar operasional gimana? Ya kita dijual mobil. Ini 2 mobil nih, satu harganya 150 katakan ya, 2 300. Kalau masukin anak yatim di situ 20-30 biji, paling berapa sih buat makan dia? Nggak nyampe lah 1 juta sebulan. Kalau kita masaknya pakai telur tiap hari, ya nggak? Atau telur berdua, bertiga. Pelit amat sih Ustaz. Ya, pokoknya mulain gitu loh. Nah ini ada teman kita ini, si Helmi namanya ya, orang Bogor. Dia bilang, Ustaz, saya mau bangun rumah tahfiz. Doain nih biar punya apa? Biar bisa ngebangun. Saya bilang nggak usah ngebangun, Mil, lama. Ya kalau nggak ngebangun gimana Ustaz? Ada rumah tahfiz sore. Paham tuh? Ada rumah tahfiz sore. Rumah tahfiz sore bagaimana ceritanya? Modalnya arit doang, Mi. Gitu saya bilang sama dia. Modalnya arit doang. Kok arit? Iya, lu bersihin tanah lu. Jangan sampai ada rumput-rumputnya, jangan sampai ada ilalangnya. Bersihin rapi. Kalau udah rapi tuh ya, kemudian bawa tikar tuh. Boti bener gelar tikar, saban sore. Dari mulai asar sampai maghrib. Sambil kita bawa tikar, ambil kita bawa deh anak-anak yatimnya 5-10 biji kita bawa. Terus saya bilang, Mi, cara gampang ngundang anak yatim bagaimana? Kita datengin, alah, lo bikin aja makanan, ada lontongnya,
ada bubur kacang hijaunya, ya, ada jajanan sorenya. Ntar gua anak-anak datang sendiri. Kalau udah datang tuh kayak anak ayam gitu, tangkep. Nah, ente gimana coba? Nangkep anak ayam gimana coba? Kan kita aurin beras, ya nggak? Kita aurin jagung buat burung, ya kan? Begitu udah masuk kandang kita tangkep. Jual deh. Anak ayamnya. Maksudnya jual Pak Allah. Bilang sama dia, nih udah ada kacang hijau ya. Tapi sebelum kacang hijau ini kita makan, ya, ayo coba ikutin bapak dulu, ikutin abang dulu. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Ulangi. Lagi. Iya, ayo kita makan kacang hijaunya. Gitu. Jadi dia rumah tahfiz sore sehari 1-2 ayat. Godain dia. Besok mau lagi nggak nih kacang hijau? Kalau besok mau lagi, modal ya, bawa duit. Ngaji kalau nggak bawa duit nggak boleh. Kalau nggak ada duit, bawa apa kek dah dari rumah yang kira-kira bisa buat syarat ngaji. Kalau emang nggak ada juga duitnya, suruh bapaknya kemari. Iya dong, harus ada ijab kabul dari bapaknya, enak aja. Bener Pak, jangan biasain gratis totok tuh, jangan dibiasain. Gratis totok tuh jangan dibiasain. Udah datang emaknya sini. Saya mau ngajarin anak lo nih. Biar dia redo. Sekian bulan, sekian tahun kita pernah salah. Dalam Quran, PPPA pernah salah. Main bayar-bayarin ya begitu. Saya pernah mengoreksi kan. Kalau kita sodakoh udah kayak bos. Kita bantuin orang gitu. Nggak pakai komitmen apa-apa. Ini rusak orang yang dibantu. Kita bantu anak yatim nih, dang. Ntar tuh emaknya tuh, Tuhannya kita tuh. Mana PPPA nih, mana Bu Haji Saodah nih, mana Pak Haji Agus nih. Jadi kita Tuhannya bukan Allah lagi. Ya, jadi jangan ada komitmen. Orang tuanya datang, ini bener emang anak saya di sini ngapal Quran. Kok anak saya nyuruh saya datang sih? Bener Bu. Kok kita ada bayaran? Bayarannya sih bisa duit, bisa sholat duhanya ibu. Bisa duit, bisa sholat malamnya ibu. Bisa duit atau bisa ibu sekalian ngaji sini. Gitu. Lah bayaran kan zaman dulu bisa duit, bisa lilin ya. Bisa duit, bisa minyak kelapa. Bisa duit, bisa kelapanya. Bisa duit, bisa singkongnya. Bisa duit, bisa apa. Kira minyak tanah segala macam gitu. Terus si Helmi tuh mikir, iya juga ya. Gampang ya bikin pesantren ya. Ya iyalah. Jadi rumah tahfiz sore. Entah kalau emang mau jajal nginep, jajalnya pas Jumat, kasih tahu anak-anak, besok kita mabit ya. Kalau biasanya cuma pastel, singkong rebus, ubi, besok kita bakar ayam. Oke? Oh iya Ustaz, siap Ustaz, siap. Jangan siap-siap, lu cari ayam siapa ya. Ustaz nih ngajarin agak bener. Cari ayam siapa, beli. Siapa yang belinya? Orang tua kamu beli. Ajak ke sini, Pak. Subhanallah Pak. Di mana-mana orang gathering, ya orang gathering kan bayar. Kudu naik bus, kudu berangkat begini begitu. Kita enggak. Ada orang tua si A bawa ayamnya, ada orang si B bawa bumbunya, ada orang tua si C bawa piringnya. Bawa piringnya aja sama sendok, tinggal makan doang. Akhirnya apa? Jadi tuh pesantren rumah tahfiz padahal baru tanah doang. Ya. Nah, kemudian saya kemarin memberitahu kepada teman-teman ada 2 sifat rumah tahfiz. Yang pertama adalah open participate. Open participate ini apa? Ini bahasa Inggris nih ya. Open participate. Ya. Ini kalau salah benerin. Ini bahasa Inggrisnya Yusuf Mansur ya. Bahasa Inggris ketapang. Open participate tuh begini. Enggak usah kita sendirian. Kita libatin masyarakat. Tuh namanya kita open participate. Bisa nggak kayak begitu? Bisa. Kalau bisa nggak usah lapor lagi. Bikin dah. Ntar lapor lagi kalau udah pada apal tuh Quran anak-anaknya. Kira-kira begitu. Sebab kalau nungguin kita ini lama bos. SMS Yusuf Mansur langsung. Langsung apa? Bisa langsung dihapus, langsung dibalas. Ya saking banyaknya, gimana caranya kita baca? Kalau sudah sehari telat baca, itu SMS di handphone saya 1000.
Cara paling cepat bacanya adalah di mark all, delete, jebret, hapus. Gimana caranya saya baca 1000 SMS? Paling kita bertaruh begini, kalau emang dia rada penting, dia pasti ngulangin SMS. Kalau dihapus lagi, rada penting, ngulangin lagi SMS, begitu aja. Nanti umpama kata saya sempat balas. Ustadz, kalau gitu nggak usah terima SMS. Ya udah jangan kirim, gampang. Iya kita kan nggak ada asisten nih, nggak ada manajemen yang lain-lain. Subhanallah, akhirnya berdirilah tuh rumah tahfiz di Bogor. Insya Allah nih kita siapin website yang juga open participate, kita siapin kemandirian. Sifat yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian gimana? Dulu pernah ada seorang ibu yang marah-marah sama saya, sama kami marah, sama Purnomo, sama Sani, sama Tarmizi, sama PPPA dah. Kenapa dia marah-marah? Dia udah sedekah nih rumahnya, ya. Terus teman-teman bilang, cari juga donaturnya, cari anak yatimnya, cari sendiri guru yang ngajarnya. Akhirnya dia mikir, kalau gitu Darul Quran kerjanya apaan? Lah saya juga nyiapin rumahnya, saya juga nyari anak yatimnya, saya yang nanggung tuh makannya, saya yang cariin donaturnya, sampai gurunya saya nyiapin. Kalau gitu kerjaan Darul Quran apa? Gampang saya mau jawabnya. Kerjaan Darul Quran adalah mencetak orang-orang seperti ibu yang akhirnya kepikiran bikin pesantren. Tadinya pikirannya apa? Rumah kosong kontrakin, rumah kosong jual, rumah kosong tambahin yang lain. Sekarang pikirannya apa? Gimana cara ngosongin rumahnya? Gitu. Masih kurang tuh 2 mobil, evakuasi suami sama anak. Evakuasi. Mbak jangan di sini mbak, kita yang ngontrak keluar. Rumah kita buat anak yatim. Selesai. Beres. Masa ya Allah tega sih ngelihat kita pindah ke rumah yang kecilan? Ntar Allah kasih rumah kita yang lebih gede lagi daripada rumah yang kita kasih. Baik, sekarang bab kita belajar bab wudhu dan sedekah. Ustaz, di segmen ini masih ada waktu kira-kira 3 menit. Fadol Ustaz. Kita masih punya berapa segmen? Kira-kira 3 lagi. Sip, masih aman Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan jamaah sekalian, kalau saya melihat kru yang bekerja ini, kemudian pemirsa di seluruh tanah air menikmati tayangan ini, itu sama artinya kita melihat betapa pentingnya sholat. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa sahnya sholat itu dengan wudhu. Kadang-kadang wudhu kita lakukan dengan sambil lalu. Oh tidak. Lihatlah bahwa kameramen dan seluruh kru ini bekerja sejak beberapa jam yang lalu. Untuk sebuah tayangan yang bisa dinikmati di seluruh tanah air. Persiapan ya? Persiapan. Bahkan dari semalam Ustaz. Dari semalam. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya wudhu terhadap sholat kita. Ya. Yang orang membahas sholat begitu rupa dengan dalil-dalilnya. Tetapi kadang-kadang wudhunya terlupakan Ustaz. Oleh karena itu, mari kita mengingat sebuah hadis. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sedekah dengan wudhu itu kaitannya seperti juga halnya sedekah dengan sholat. Yang di dalam ayat sering sekali disebut fala sodako wala sholla. Sering. Atau mungkin apa yang sering Ustaz terangkan itu wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Jadi selalu beriringan disebut. Nah, wudhu ternyata begitu. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu sulama min bani adama alaihi shadaqah. Kulla yaumin tatlu'u alaihi syams. Jadi tiap-tiap ruas tulang anak Adam itu wajib ada sedekahnya. Kulla yaumin, tiap-tiap hari, tatlu'u alaihi syams, yang masih terbit matahari di hari itu. Pemirsa dan hadirin,
Pertanyaannya berarti kita wajib sedekah berapa? Tiap hari kan gitu. Kalau menurut hadis ini, ya sejumlah ruas tulang tubuh kita ini. Yang sangat menarik adalah berapa sih jumlah ruas tulang tubuh kita ini? Sendi maksudnya kali, bukan? Sendi. Nah, demikian Ustadz. Ya. Betapa pentingnya dan kita harus belajar. Baik, ini nanti di segmen berikutnya Ustadz, tolong dijelaskan nanti bagaimana efek dari wudhu yang benar. Terus kenapa kemudian kok ada syariat dari Allah dan Rasulnya untuk kita berwudhu, ya. Kaitannya juga dengan bukan cuman masalah sahnya sholat, tapi dengan kesehatan, ya, dengan hal-hal lainnya yang sifatnya barangkali kejiwaan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Tapi insya Allah pemirsa, kita akan coba lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah barangkali hadir di depan layar kaca teman-teman dari pengurus Rumah Tahfiz di Jogja, ya, Wisata di Yogyakarta. Selamat ya, ini sudah ada berhasil bikin apa majalah. Ini majalah free, gratis? Gratis ya, alhamdulillah buat donatur ya. Ini saya lihat isinya subhanallah nih Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjadi silaturahim yang bagus. Kalau bisa bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga ambil zakat yang lain. Ya, karena kita open participate. Bahwa yang harus mengusung penghafal Al-Quran sama seperti yang harus mengusung orang-orang miskin. Yaitu bukan cuma kita, tapi orang-orang lain kita ajak. Gitu Ustaz ya. Ini juga udah ada CD-nya. Ya, saya belum lihat nih CD. Ini CD yang mana? Tausiah di Jogja. Oh, Tausiah di Yogyakarta. Baik, tadi sebelum saya serahkan kembali ke Ustadz Sagiran, Ustadz Albar nanti kalau ada yang bertanya jelaskan. Kalau gitu nanti fungsi Darul Quran tuh seperti apa? Bagaimana? Nah kami ini lagi merumuskan, belum sampai eksekusi Ustadz. Kira-kira kami akan menghasilkan apa? Standarisasi. Standarisasi ini pun kita akan benar-benar mandiri. Mandiri itu begini, kita akan taruh di web. Ya, kita kebetulan sudah membangun beberapa rumah tahfiz. Kita tuntaskan dulu. Mohon izin dari pemirsa, sabar bentar. Kita rapiin dulu nih si model rumah tahfiznya. Setelah itu kita akan taruh di web di mana aja sih rumah tahfiz yang udah running. Tinggal kemudian pemirsa keliling dah dengan anaknya, dengan suaminya, atau dengan istri begitu ya. Untuk melihat, oke begini rumah tahfiz. Kalau kayak begini sih insya Allah bisa. Ya bisa lah, cuma tanah kosong kayak tadi. Atau ada yang seperti di Ciputat. Dia punya outbound. Dia punya gedung-gedung TK. Dia punya yang lainnya. Terus dia bilang gini, iya ya gak pernah kepikiran sama saya. Kalau sore tuh sampai malam, sampai jam 7 kosong. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Sekarang saya seperti lega rasanya. Apanya lega? Ya kalau sore biasanya begitu anak-anak pada pulang, ya yang make-make udah pada nggak ada. Saya mikir ini buat apa ya? Tapi sekarang saya jadi punya alasan buat anak-anak sekitar. Pada nginep di situ, paginya dia pada sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Subhanallah. Nanti juga dari Darul Quran, kayak kemarin kita mengubah sekolah, apa namanya itu sekolah, apa namanya? Miftahul Huda ya. Miftahul Huda itu dari sekolah biasa menjadi sekolah tahfiz. Dari kami hanya menyiapkan apa? Sertifikasi Darul Quran. Jadi begitu anak-anaknya ini hafal, padahal anak-anak ini Ustaz yang ngajarin bapak ibu gurunya, ya. Terus kemudian keterlibatan kita sedikit lah. Cuma nanti anak-anak nih bilang, ketua yayasannya Kiai Haji Rahimin itu bicara. Jadi bagaimana nanti setelah anak-anak ini hafal pengakuan dari Darul Quran ada nggak? Saya bilang, iya benar. Dari Darul Quran ada sertifikasinya. Sertifikat tahfiz. Ada yang sertifikat tahfiz 1 juz. Bahkan pemirsa kalau mau setoran kulhu pengen sertifikat boleh juga. Aduh iya, bener. Buat kita kulhu bukan barang mahal. Tapi buat orang-orang ya, kulhu itu barang mahal. Karena barangkali seumur-umur dia baru ngaji, baru ngapal. Dia pengen ada kenang-kenangan. Di setoran nih ke rumah tahfiz. Ayo, kul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kasih sertifikatnya. Aduh, orang senang. Ya kan, apa saja kita harus bikin supaya orang termotivasi. Gitu ya. Jadi kalau sudah bikin, nanti insya Allah kita akan ada seminarnya, akan ada workshopnya, akan ada ngumpul-ngumpulnya. Tapi pada saat itu warnanya udah beragam. Ada rumah tahfiz A, B, C, D. Nggak perlulah itu dinamain Darul Quran. Kecuali yang memang kita ada keterikatannya di sana. Demikian ya. Mudah-mudahan para donatur juga di seluruh tanah air. Bahkan saya mendorong juga rumah zakat. Saya mendorong dompet duafa. Saya mendorong Las Al-Azhar. Dan mendorong basda-basda daerah untuk juga segera memiliki rumah tahfiz. Ustaz, saya kira ini sekarang jamnya saudara. Saya duduk di belakang ya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Pemirsa dan hadirin, kita lanjutkan. Mengapa syariat wudhu itu begitu rupa? Ini yang juga masih sedikit dipahami. Kita lihat, kita mesti membasuh mulai tangan, kemudian berkumur sekaligus istinsak dan istinsar. Jadi berkumur itu tahu ya, memasukkan air ke rongga mulut, basuhlah mulut itu. Tetapi min kaffin wahidin, begitu dalam hadis, sekalian sisa air itu kita hirup ke rongga hidung, kemudian kita keluarkan kembali. Ya, ini begitu rupa dituntunkan. Setelah itu kita membasuh muka, kemudian tangan kita sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya, dari kening ke belakang. Kemudian kembali lagi ke depan, disatukan dengan perbuatan kita membasuh atau mengusap daun telinga. Terakhir adalah membasuh kaki. Perbuatan ini begitu rupa secara detail digambarkan. Tentu ada rahasia di baliknya. Sampai dengan jumlah-jumlahnya. Yang begini 3 kali, yang begini 3 kali, yang begini 3 kali. Yang mengusap kepala itu dari depan ke belakang, kembali ke depan dan mengusap daun telinga itu dikatakan 1 kali saja. Saya yakin, seyakin-yakinnya jumlah ini bukan suatu kebetulan. Rupa-rupanya Ustaz, saya membuat penelitian sederhana sekali di laboratorium saya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya punya guru-guru abadi, yakni saudara-saudara kita yang tidak punya keluarga dan meninggal, dan oleh kepolisian diserahkan ke rumah sakit. Mayat, betul Ustaz. Canda. Itu guru abadi saya karena sampai hari ini masih selalu mengajari saya. Gurunya mayat. Oh paham, maksudnya jadi lab gitu ya? Betul Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya hitung ruas demi ruas tulangnya, persendiannya saya hitung dan saya hitung, ketemulah jumlah 206 persendian kita orang dewasa ini. Saat itu kagak protes Ustaz? Wallahu a'lam. Kita semua, saya sama murid-murid saya, mahasiswa calon dokter, saya selalu bilang, sekali kamu main-main terhadap ini Mayat. guru, ya artinya kamu main-main sama saya juga. Sama Allah juga ya? Sama Allah, nggak boleh. Dan ini sudah melalui proses verbal, artinya bahwa kita belajar ini legal. Bukan sesuatu yang ilegal karena sudah lewat proses. Baik pemirsa dan hadirin, saya teruskan. Setelah jumlah ruas tulang yang ada terbasuh oleh perbuatan kita berwudu. Misalnya nih, contoh nih di tangan. Ini namanya ibu jari. Dalam bahasa kedokteran namanya poleks. Ini indeks, ini digiti 3, 4, ini digiti minimi. Jadi ini 5 jari. Setiap jari ini ada 3 ruas. Ini ada 3, dan ini 2. Jadi selalu innallaha ala kulli syai'in adada. Allah selalu menghitung tiap sesuatu.
Tidak ada yang kebetulan. Kemudian di pergelangan tangan namanya ossa carpalia dan telapak tangan ossa metacarpalia. Ini jumlahnya tulang yang sini 5, yang sini 8. Ini di jumlah jari-jari, telapak tangan, pergelangan tangan. Sampai kepada siku. Di sini ada os radius dan os ulna, tulang pengumpil dan tulang hasta. Jadi taruhlah di sini ada 29 tulang, di sini 29 dan seterusnya. Setiap anggota tubuh kita yang dibasuh saat wudhu dikalikan dengan bilangan kita membasuh tadi, yang 3 kali dikalikan 3, yang 1 kali dikalikan 1. Subhanallah Ustaz. Jumlahnya sama dengan jumlah seluruh ruas tulang di tubuh kita. Allah. Ini sesuatu yang tidak pernah kita sadari. Subhanallah. Sehingga bolehlah saya mengatakan, tapi cuma saya, kalau salah mohon maaf. Meskipun kita berwudu hanya dengan cara seperti itu, tapi seakan-akan kita sudah membasuh seluruh tubuh kita. Ini makanya mengapa syariat itu memang tidak boleh dirubah. Ya, sepakat. Kita harus sepakat dengan para ahli agama yang mengatakan bahwa kalau mengada-adakan perkara agama itu tidak boleh, itu tersesat, itu terlarang. Baik, kemudian berapa jumlah ruas tulang tadi? Karena ternyata ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa jumlah ruas tulang kita anak Adam ini ada 360, ya sekitar itu. Padahal tadi saya menghitung berapa? 209. 206. 6. 206. Kok ada perbedaan di sini? Rupa-rupanya sebuah buku judulnya The Developing Human ditulis di tahun 1924. Itu sarjana Perancis, Henry Netter namanya. Terkenal sekali buku itu. Di kalangan dokter. Di kalangan dokter. Iya, saya nggak tahu. Ya. Besok kita kuliah 6 SKS. Oh, siap dan. Siap. Di sana disebutkan istilahnya Centrum of Ossification. Bahasa Inggris juga Ustaz. Siap. Bukan ala Ketapang tapi ala Bantul Ustaz. Jadi pusat penulangan, ya, pusat penulangan itu pada waktu janin di dalam kandungan berumur 8 minggu, ibu-ibu pasti tidak ingat waktu hamil 8 minggu. Nggak ingat kan? Apalagi bapaknya, lebih nggak ingat lagi. Itu di dalam rahim, itu sang janin sudah mulai terbentuk pusat penulangan. Jadi calon tulang itu sudah mulai terbentuk. Baik Ustadz, ini ada yang mau lewat dulu. Oh, ya. Baik. Jadi sebelum ngomongin tentang si janin yang sudah terbentuk tulang tuh, biarin ini ada yang lewat. Pemirsa saya titip doa ya, titip doa. Saya kan nggak bisa lihat nih iklannya apaan nih. Ntar kita amit-amit, naudzubillah min dzalik, kita ini ngomong tentang sholat, tentang wudhu, tentang sedekah, tiba-tiba iklannya iklan yang sabun. Doain biar petinggi-petinggi TPI pada sadar. Kalau iklan-iklan kita ini jangan dikasih iklan yang begituan. Saya malu sama pemirsa, saya malu ngomongin tentang agama, tapi iklannya iklan sabun, iklan nyanyi, iklan India lagi goyang-goyang. Disesuaikan. Kalau emang butuh duit, ngomong sama saya. Ya ngomong aja, ngomong doang. Silakan, yang mau lewat silakan. Kita masih diberi kepanjangan umur. Ustadz Segiran, silakan lanjutkan. Udah langsung aja dia udah. Mati kali, enggak, coba lihat dulu. Ini udah on dia dah, sip, terus. Jadi jumlah yang 360 itu rupanya ada asar. Humma yauman kafaratu sanatin. Jadi
kalau kita tertimpa panas 1 hari, demam maksudnya, kita bersabar, insya Allah pahalanya seperti kebaikan, misalnya sedekah 1 tahun. Insya Allah. Berarti memang ada kaitan dengan bilangan hari dalam 1 tahun dengan jumlah ruas tulang. Masya Allah. Dan rupanya di buku itu diterangkan, saat ini janin berkembang dan menjelang lahir, itu jumlah ruas tulang itu ada 270. Udah pas kan? Belum. Oh belum. Nggak ngantuk rupanya ya. Saya dekat. Anak tumbuh ya, dari bayi menjadi anak dan menjelang pubertas, Ustaz. Menjelang pubertas, disitulah jumlah menjadi 350. Sudah genep? Kurang 10 ya. Di umur kira-kira 30-an sekian tahun, saat orang mengatakan ini sudah mulai dewasa, sampai dengan 40 tahun, dan orang mengatakan life begins at 40, muncullah tulang namanya sesamoid di telapak kaki. Jadi yang tadinya tidak ada tulang, itu muncul tulang-tulang yang untuk pelicin sendi, sehingga gerakan itu begitu pas. Ini udah 40 ke atas nih. Udah bisa kita cek ya? Udah bisa dicek? Bisa dicek. Ya. Nah, jadi rupanya jumlah itu menjadi 354. Dan itu cocok dengan jumlah hari dalam 1 tahun Islam. Hijriyah. Demikian pemirsa dan hadirin. Mari sekarang kita lihat bagaimana sih kita berwudu. Saya akan menjadi keran di sini, Ustaz. Tolong siapa yang berwudu kita lihat sama-sama. Bagaimana cara berwudu. Kita sambil melihat, sambil kita merefleksikan kepada diri kita. Siap. Sebetulnya wudu kita ini sudah pas apa belum? Terlalu kameranya yang TV yang enak yang mana nih? Ini ya? Oke, biar dilihat. Silahkan. Ayo, nah, namanya siapa? Dikdo. Andai Karnoban. Coba. Ini keran, silahkan. Ini sudah ngalir air. Nah, silahkan. Udah bener Ya. loh. Nah, kita lihat ya. Basuh tangan, terus. Ya, terus. Kita lihat sekarang. Terus. Ya. Dok, salah lo. Buka dulu kacamatanya. Nah, kan beneran. Nah, gitu. Terus, ya. Benar udah. Terus. Ya, terus. Kaki. Ya. Goyang dikit. Nah. Ustaz, kita aja ya sebagai ustadz ya, saya Ustadz Abar, belum tentu wudhu bener loh. Kemarin saya sholat tuh dibenerin sama Ustadz Sagiran. Ustadz, sholatnya salah. Yang bener bagaimana? Gerakannya dikasih tahu sama dia. Terima kasih. Masih Ustadz. Baik, pemirsa dan hadirin. Salah satu hadis bunyinya asbighul wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah wudu dengan mensela-selai jari. Ini kadang kita lupa, Ustaz. Gini Ustaz, apa satu-satu apa begini? Ya, tidak ada keterangan, tetapi jangan sampai lupa itu. Maaf, Ustaz sekarang jadi keran. Saya jadi keran. Ya. Terus? Saya yang buka, Ustaz. Ada 100.000 nggak? Ya suruh naik taksi pulang. Saya akan mempraktekkan. Ini antum aja deh, antum. Enggak ada apa-apa, Ustaz. Aneh aja colokan listriknya aja. Ya. Betapa sering kita lihat orang berwudu itu begini.
Betul nggak? Begini. Betul nggak? Apalagi nyampe kaki tuh, kamera. Kamera ya. Tuh. Cuman gini-gini aja. Biar nggak cuma kaki dia, kaki gue juga. Jadi kok bisa begitu? Cuman gini doang Ustaz ya, nggak dibasuh ya. Cuman gini-gini aja. Padahal asbighul wudu wa khalil bainal asabi. Subhanallah. Sempurnanya wudu dengan mensela-selai jari. Rupanya Ustaz, kalau jari ini kita putus, tes begitu, kita lihat penambangnya dari sana, maka akan terlihat di manakah pembuluh darah, di manakah urat saraf, vena, getah bening, letaknya di mana? Bukan di arah telapaknya, bukan di arah punggungnya, tetapi Samping. di samping sela-selanya itu. Jadi bolehlah saya katakan kalau sehatkan dirimu dengan wudhu yang sempurna. Iya. Bisa Begitu. dicontohin Ustaz. Saya jadi keren. Contohin kayak tadi. Ini saya pekain. Cuma saya udah dipanggil ngapa-ngapain ini. Yuk. Ya, Ayo. kalau mau kanan kiri begini silahkan, mau dibasuh juga silahkan. Tidak ada keterangan rincinya, nanti saya disalahkan. Tetapi yang jelas sela-sela ini harus kita basuh. Belum Termasuk salah kaki kali Ustaz. termasuk sela kaki, makanya mengapa tadi Mas Ridho itu saya goyang. Karena orang yang tidak biasa begini Jatuh. itu jatuh. Dia tidak akan kuat itu kaki sebelah Kuda-kudanya ya. untuk berdiri. Dan ini juga luar biasa. Tinggal begini kan? Kalau kita kuat, karena kita Kuat ya, kuat. jadi itulah ya, hanya sedikit atau Iya sekelumit. ya, betul juga ya, nggak pernah kepikiran sama kita ya. Gitu ya. Subhanallah, terusin Ustaz. Ya, jadi kalau kita runut satu persatu itu, 6 SKS tadi Ustaz. Karena Bapak Ibu ada penelitian di Inggris yang meneliti hanya dengan cotton bud diusap di rongga hidung. Set, dilihat di mikroskop, set, ternyata dihitung jumlah bakterinya itu luar biasa banyaknya. Bagi, saudara-saudara yang belum muslim, sehingga tidak pernah ada perbuatan istinsab tadi itu. Tidak pernah membasuh atau ya rongga hidung. Giliran yang muslim yang terbiasa diusap, ya ada kumannya tetap, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dan tidak bermakna. Gitu Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah. Tenang aja pemirsa. Ustadz Sagiran bilang sabar 6 SKS. Kita layanin besok Rebo kita live lagi. Pemirsa yang pengen ketemu langsung dengan Ustadz Sagiran, besok datang deh. Kita jam 3.45 ngumpul di sini. Kita sholat malam dulu sebelum subuh. Subuh sholat berjamaah di sini Ustadz ya. Habis itu kemudian kita sama-sama membahas lagi dengan Ustadz Dr. Sagiran. Ntar nih Selasa besoknya kita jabanin lagi. Pokoknya sampai kelar urusannya ya Ustadz. Ajarin Ustadz pemirsa sholat yang benar. Bagaimana itu bener nggak tuh ruku cuma begini? Apakah begini atau sampai nyublok begini? Nah besok kita belajar dah ya Ustadz ya. Jangan cuma wudhu. Wudhu nih belum beres nih. Wudhu belum beres, masih ada beberapa pertanyaan mungkin pemirsa. Ustadz, umpamanya sholat Jumat di belakang ngantri Ustadz. Wudhunya bagaimana tuh kalau kita satu-satu ditegur Ustadz? Woi jangan lama-lama wudhunya. Nah itu bagaimana? Nggak usah dijawab sekarang Ustadz. Kita besok besok apa? Rebo saya mengundang lagi pemirsa. Kita udah kelamaan nggak live kayak begini. Tapi datang sini bareng-bareng kita ngobrolin tuh MLM ya, yang miracle tuh. Ajak downline sini. Bukan downline MLM yang saya pentingin, tapi pergerakan yang tadi itu. Bagaimana para leader punya rumah tahfiz, menghafal Al-Quran, punya majlis duha Ustaz ya. Kemudian bonusnya dipakai untuk pengembangan keagamaan, kayak begitu. Besok hadir juga pemirsa ke sini, kita ngomongin lagi tentang tanah-tanah kosong. Kita bantulah, mudah-mudahan Ustaz Sani, Ustaz Tarmizi ya bisa bawa orang besok kemari dari PPPA untuk melayani
teman-teman yang barangkali pikirannya belum terbuka. Ustadz, saya ada warung. Gimana caranya warung ini tanpa saya rubah, tapi tetap jadi rumah tahfiz? Gimana caranya? Ada caranya? Gampang, hasilnya jangan diambil. Udah. Hasilnya jangan diambil, terus buat sewa 1 bulan. Kan pasti ada tuh kontrakan-kontrakan dekat rumah ya kan? Nah, untuk membuka yang kayak gitu-gitu, besok hadir sini deh. Siapa aja pemirsa yang lagi pengen jual rumah, jual tanah, ini kayak Bang No nih. Bang No kan lagi jual rumah ya, belum laku kan? Kita doain jangan laku dulu. Iya, supaya apa? Supaya sempet itu rumah menjadi istananya anak-anak yatim. Amin. Kenapa sih? Orang kan jual rumah bisa jadi setahun loh ya. Bisa jadi setahun, bisa jadi kadang-kadang malah 3 tahun nggak laku-laku kan? Coba bayangkan. Kalau kemudian kita transaksinya sama Allah. Ya Allah, saya nggak jual dan nih rumah. Tapi saya butuh duit nih. 200 juta, rumah saya mau saya jual. Ini harganya 200 juta. Saya jual ke engkau aja deh. Ini rumah saya kosongin. Saya isi sama anak yatim. Saya isi sama penghafal Al-Quran buat ngajarin. Habis itu engkau kasih deh saya rezeki. Insya Allah deh saya nggak jual nih rumah. Jajal. Besok kita ngobrol dah. Amin insyaallah. Kita ngobrol, Ustadz Albar ya, besok kita coba sharing-sharing. Nanti ada teman-teman PPPA akan buka stand untuk kemudian konsultasi bagaimana rumah tahfiz bisa berjalan. Kita kemudian menjadi pengelolanya. Amin. Jika selama ini kita cuma donatur biasa, besok kita berubah menjadi juga pengelolanya. Amin. Kita sebagai PPPA mensupervisi saja. Amin. Insya Allah. Ustadz Zakiran silakan kembali ke tempatnya. Besok Ustadz masih ada di Jakarta? Insya Allah besok masih ada di Jakarta. Selasa Rabu juga masih ada di Jakarta. Saya rasanya aman nih Ustadz Albar. Iya. Kalau umpama kata kenapa-napa saya nggak hadir, live tetap jalan. Insya Allah. Insya Allah Ustadz Zakiran. Insya Allah. Ada yang gado-gado kepala nih sana. Saat itu belum apa-apa udah badalin. Insya Allah besok saya ada pemirsa, kita sama-sama ngumpul sini ya. Amin. Ustadz silakan balik ke tempatnya. Ustadz Albar silakan Ustadz pimpin doa sekalian. Di sini ya Ustadz. Jarang-jarang sama saya lain kan. Padahal Ustadz. Baik. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di pagi ini. Banyak hikmah yang kita dapat di pagi ini menjadi bekal kita untuk menata kehidupan lebih baik lagi. Dan pastinya sesuatu tanpa doa agak ada yang rasanya kurang. Mari pemirsa di rumah dan jamaah kita angkat kedua tangan, kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Allahumma tahadina futuhal arifin bi hikmatika wansur alin rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin muhafzal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatul mukarrabin. Ya Latif ultufna, ya Nasir unsurna, ya Hafiz ihfazna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kita tambahin sebentar doanya ya. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan kru TPI semuanya dapat barokahnya. Amin. Yang punya TPI sama shareholdernya semua dapat barokahnya. Amin. Dan mudah-mudahan banyak rizkinya. Amin. Biar TPI makin berkah, makin jaya. Amin. Dan makin kemudian banyak acara-acara agamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.